Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Jalan Trans Papua rusak, warga Boven minta Presiden turun tangan. ...110 tenaga kesehatan terpapar COVID-19, RSUD belum ditutup. Sungai meluap, 350 rumah di Kampung Pal 1 Mimika kebanjiran. Martabat yang Tuhan berikan kita ini yang 350 warga Kampung Pal 1 Mimika terpaksa mendirikan tenda darurat karena rumahnya banjir. jalan ini harus gunakan untuk akses dulu. Nanti kalau orang yang lain yang di PT PAL sana kalau sakit itu menyelesaikan persoalan ini. Warga yang tinggal di Jalan Trans Nabire Mimika terpaksa mendirikan jembatan darurat secara swadaya agar bisa menyeberang ke rumah. Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop, mengecek ratusan rumah warga Kampung Pal 1 yang terkena banjir luapan air sungai Iwaka. Kemarin ibadah di sini. Jadi kami kemarin hari Minggu ibadah di sini, saya yang pimpin ibadah di sini. Ya, gereja tutup. Bapak lihat ini jembatan darurat ini untuk menyelamatkan barang-barang yang berfungsi dan ibu-ibu yang dalam dikeluarkan. Karena itu pun sudah lewat air. Tapi puji Tuhan sudah akan rendah. Ya. Pemda Mimika berjanji akan membantu seluruh warga yang rumahnya rusak akibat luapan air sungai. Nanti ini kan kita lihat dulu toh, semua ini masyarakat akan kembali dulu ke rumah masing-masing. Yang ini kita proses. Kamu punya tuntutan. Saya sudah dengar langsung, barang ini juga ada. Saya besok ke kantor bukan tuntutan, tetapi permintaan. Ya toh, kepada pemerintah untuk memperhatikan itu. Nah, barang-barang ini kan tidak bisa pemerintah langsung ngecap uang langsung saya kasih bangun, tidak bisa. Itu kan ada proses. Ya toh, ada proses supaya pembangunan ini jalan. Ini harus maklumi ini. Ya, pemerintah itu tidak sembarang. Kita sudah terima aspirasi, kita akan lihat bagaimana perkembangannya, dan kemudian kita mulai lihat sesuai dengan permintaan apa yang kita harus lakukan. Bukan ini saja, mungkin kita pikir barang lain lagi. Untuk meringankan beban warga, pemerintah memberikan bantuan sembako untuk 350 warga Kampung Pal 1. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Mendagri mengecek kesiapan 11 kabupaten di Papua yang akan melaksanakan pilkada serentak 9 Desember mendatang. Dari 11 kabupaten di Papua yang ikut pilkada serentak, ada 3 kabupaten belum mendapat dana secara penuh, yaitu Kabupaten Yaukimo, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Kerom. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan memberi sanksi jika ada kepala daerah yang lambat mencairkan dana pilkada. Segera untuk cairkan anggarannya. Yang penting KPU-nya bisa jalan. Kalau seandainya nanti ada hambatan di sana, saya nggak akan segan-segan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya. Di situ program strategis nasional termasuk program agenda politik adalah program strategis nasional itu kalau tidak dijalankan oleh kepala daerah, maka Mendagri atas nama Presiden dapat memberikan sanksi. Nah, saya akan melakukan komunikasi oleh Dirjen Otonomi Daerah. Nah, untuk masalah Kerom dan Yaukimo, memang kita lihat ruang fiskal keuangan mereka agak sulit. Maka tidak bisa dilakukan pencairan 100% minggu depan. Tidak. Tapi berikan mungkin sebagian, yang penting bisa jalan dulu. Setelah itu nanti bulan depan kan ada dana yang akan diberikan oleh pusat DAU, ya. Dari DAU itu bisa disisihkan untuk pemberi realisasi tahap berikutnya. Bisa dilakukan secara bertahap. Karena memang ruang fiskal mereka bisa menjadi minus. Tapi bisa dilakukan secara bertahap. Saya pikir itu.
Tito juga meminta KPU dan Bawaslu menyisihkan dana untuk membeli alat pelindung diri seperti masker, penutup wajah, dan cairan antiseptik. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Untuk memastikan hewan yang akan menjadi kurban bebas dari penyakit, Dinas Peternakan akan mendatangi setiap masjid dan lokasi pemotongan hewan kurban di Merauke. Seluruh hewan kurban nantinya akan diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan. Kepala Dinas Peternakan Merauke, Martinus, meminta seluruh pengurus masjid melaporkan jumlah hewan kurban yang akan dipotong pada Hari Raya Idul Adha nanti. Kalau untuk hewan kurban, memang kita berencana tidak seperti tahun-tahun lalu, tapi mungkin akan dilaksanakan, tetapi kan mungkin pakai protokol kesehatan itu. Ya, artinya khusus untuk sapi ini Pak, untuk yang kurban ini kan, ya ini kan mesti harus ada petunjuk dari Dinas Peternakan sapi yang seperti apa, ya mesti warga beli untuk disembelih gitu Pak. Yang jelas jantan, sehat. Jasmaninya ya, sehat fisiknya, lalu ya artinya sapinya itu tidak ada masalah lah. Tidak masalah ya. Tidak karena hasil curian atau apa. Oh gitu. Itu tidak nanti akan ada dari dinas Pak untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan itu Pak, ada? Biasanya 2 hari sebelum itu memang sudah ada. Dinas akan turun ya? Iya. Mengecek langsung itu Pak? Masing-masing masjid atau masyarakat yang mau itu. Kita turun periksa itu kesehatannya, kemudian pada saat hari H itu juga diperiksa, sebelum dipotong dan sesudah dipotong diperiksa, Pak ya, baru bagi ke masyarakat. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Martinus menghimbau kepada seluruh panitia pembagi daging kurban menerapkan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masih banyaknya pengendara yang tidak pakai masker, polisi lakukan razia masker di kota Jayapura. Razia selama 1 jam di Jalan Gor Jayapura, polisi berhasil temukan puluhan pengendara tidak pakai masker. Adikku, kita tuh bagaimana? Bukan. Pakai masker dulu, baru. Ya, terima kasih. Dalam lagi sudah kita pakai masker ya. Ya, kita sampai benar-benar. Pengendara yang tidak pakai masker langsung disuruh putar balik kembali ke rumah. Dirsamapta Polda Papua Kombes Sondang Siagian mengatakan selain memberikan teguran, pengendara juga dihimbau patuh pada protokol kesehatan. Teknik kita dalam kegiatan razia, ya. Teknik kita dalam razia, bagaimana kita ada di lapangan, bagaimana tugas kita, bagaimana yang bertugas meriksa. Tadi perlu banyak kita harus perbaiki. Apakah tadi itu dikatakan razia ataukah mengatur lalu lintas? Ya, rekan-rekan sendiri yang bisa menilai. Tapi harus ada suatu perbaikan ke depannya. Kemudian kita tadi banyak menemukan hal-hal, termasuk anggota kita sendiri, ya, anggota lalu lintas lagi. Saya tahu dia lewat di sana, dia tidak pakai masker. Pulang lagi dia tanpa ada rasa kesadaran tinggi bahwa ada pemeriksaan dari teman-teman, tidak juga pakai masker. Terima kasih banyak para pengguna yang sudah menggunakan masker. Yang belum menggunakan masker. Pasien positif COVID-19 di Papua terus bertambah. Data per 14 Juli pasien positif COVID-19 yang dirawat berjumlah 1.173 orang, sembuh 1.096, sementara pasien dalam pengawasan 255 orang, dan orang dalam pemantauan berjumlah 2.826 orang. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wan Nyambe.